Halo semua, pada saat ini saya akan membawakan summary Morning Worship tanggal 30 Agustus 2023. Pembahasan Morning Worship kali ini berasal dari kutipan Bible Echo Maret 2 tahun 1903 paragraf 2. Saya bacakan dulu isinya. Saya memohon kepada ibu-ibu untuk selalu ingat bahwa untuk memiliki damai-Nya Kristus adalah suatu keistimewaan yang besar. Jangan pernah kamu kehilangan pengendalian diri. Kamu tidak boleh izinkan hal itu untuk terjadi, karena dengan demikian kamu akan menabur bibit dalam hati anakmu yang cepat atau lambat akan menghasilkan buah-buah kejahatan. Nah, jadi kesimpulan pertama daripada kutipan ini sudah dipelajari di DBS tanggal 29. Jadi kesimpulan pertamanya ialah pengendalian diri adalah menabur bibit kebenaran. Nah, apa hasilnya menabur bibit kebenaran? Hasilnya ialah buah-buah kebenaran. Nah, artinya apa kesimpulan selanjutnya yang bisa kita dapati dari kutipan ini? Kita tinggal balik saja. Kalau tadi yang pertama itu mengendalikan diri, yang mana itu adalah menabur bibit kebenaran, artinya kesimpulan selanjutnya ialah tidak mengendalikan diri adalah menabur bibit kejahatan, sehingga hasilnya ialah buah-buah kejahatan. Itu dia. Nah, jadi paket kesimpulan yang pertama, yang pengendalian diri adalah menabur bibit kebenaran, sehingga hasilnya ialah buah-buah kebenaran. Satu paket itu adalah the mind-Nya Kristus atau the mind of Christ. Nah, artinya apa yang kita bisa tarik dari dua kesimpulan pertama untuk kita simpulkan di kesimpulan ketiga. Jadi, the mind-Nya Kristus adalah bibit kebenaran. Itu dia. Jadi itulah kesimpulan ketiga. Jadi pikirannya Kristus atau the mind of Christ adalah bibit kebenaran. Oke. Setelah kesimpulan ketiga, kesimpulan keempat ini ada hubungannya dengan kesimpulan ketiga. Artinya kalau ada hubungannya, pasti ada jembatan yang sama yang menghubungkan kesimpulan ketiga dan keempat. Apa yang menjadi jembatan? Yang jembatannya ialah dari kesimpulan ketiga kita ambil bibit kebenaran. Nah, bibit kebenaran itu sama dengan apa? Kita dapati di Lukas 8 ayat 11, definisi dari bibit adalah firman Tuhan. Artinya kesimpulan keempat, bibit kebenaran adalah firman-Nya Kristus. Ayatnya di Lukas 8 ayat 11. Itu dia. Nah, sekarang kita akan tarik kesimpulan yang terakhir yang juga ada hubungannya dari kesimpulan ketiga dan keempat. Nah, kita tahu kesimpulan ketiga dan kesimpulan keempat jembatannya adalah bibit kebenaran. Kalau yang ketiga itu the mind-Nya Kristus adalah bibit kebenaran, kesimpulan keempatnya bibit kebenaran adalah firman-Nya Kristus. Sehingga kalau kita simpulkan, kita ganti saja the mind-Nya Kristus adalah firman yang diucapkan oleh Kristus. Dengan jembatan tadi yang bibit kebenaran antara kesimpulan ketiga dan keempat, sehingga kesimpulan terakhir the mind-Nya Kristus adalah firman yang diucapkan Kristus. Dan ayatnya kita tahu di Yohanes 6 ayat 63, karena di situ adalah firman, di situ ada firman yang sama dengan roh dan sama dengan kehidupan. Itu dia. Jadi kesimpulannya ialah ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, ketika kita tidak mengendalikan diri
diri itulah yang menghalang-halangi penaburan bibit kebenaran, sehingga otomatis by default yang keluar ialah buah yang tidak baik. Pengendalian diri itu yang adalah sedang kita artinya menabur bibit kebenaran, itu menghasilkan buah-buah yang baik. Artinya pengendalian diri itu kita punya bagian di mana kita menentukan keselamatan kita. Jadi apakah kita mau terima mainnya Kristus yang adalah pengendalian diri, yang adalah bibit kebenarannya Kristus, yang adalah firman-Nya Kristus. Jadi kalau kita mau untuk menerima firman-Nya Kristus, itu menentukan keselamatan kita. Nah, jadi kesimpulannya, the mind of Christ atau the mind-nya Kristus adalah firman yang diucapkan Kristus. Jadi Kristus punya mind itu adalah ucapannya Kristus. Tapi ketika mind-nya Kristus itu, apakah bisa ada yang kedengaran dari situ? Tidak. Jadi Kristus punya mind atau pikiran, itulah yang tidak kedengaran. Tapi mind-nya Kristus yang kedengaran ialah waktu Tuhan Yesus ucapkan. Artinya, the mind of Christ diungkapkan ketika Kristus berbicara atau berfirman. Demikianlah summary dari morning worship kita dari kutipan Bible Echo Maret 2, 1903 paragraf 2. Terima kasih, Tuhan memberkati.